Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Saudara tahu bahwa tubuh yang saat ini ditempati oleh roh kita adalah sarana yang Tuhan pakai untuk melakukan segala rencana dan rancangannya dalam hidup kita. Oleh karenanya, mari kita gunakan tubuh ini semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita wajib menjaga dan merawat tubuh. Nah, yang dimaksud dengan menjaga, yaitu berbicara tentang apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, dan apa yang kita perbuat terhadap tubuh kita. Sadar atau tidak, manusia cenderung untuk memuaskan nafsunya dengan memasukkan hal-hal yang tidak berguna ke dalam tubuh. Baik lewat mata, apa yang kita lihat atau kita tonton. Lewat mulut, apa yang kita makan. Juga lewat telinga, apa yang kita dengar. Nafsu yang semata-mata hanya untuk memuaskan keinginan daging, nafsu itu juga yang menjadi pemicu kita melakukan pelanggaran di mata Tuhan. Karena itu jagalah tubuh kita. Misalnya bagaimana? Jaga kesehatanlah. Dan pakailah tubuh kita ini untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Sebab tubuh adalah bait Allah. Apa artinya? Artinya Kristus hidup di dalam kita. Kalau roh Kristus tinggal di dalam tubuh kita, maka kita akan menghasilkan buah roh. Buah roh adalah perwujudan dari iman orang percaya. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi buah roh adalah tanda bahwa kita mengenal Kristus. Bahwa kita mengasihi Kristus. Dan kita menjadi pengikut Kristus. Setiap pohon akan dikenal melalui apanya? Buahnya. Demikian juga orang percaya akan dikenal karena buah yang dihasilkan di dalam hidupnya. Jadi sama seperti buah yang pasti akan dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Demikian juga buah roh harus berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Perilaku dan perbuatan kita harus dapat menjadi berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah kita ingin menghasilkan buah roh? Belajarlah untuk hidup kudus. Saudara harus tahu bahwa kekudusan yang sejati itu berorientasi pada siapa diri kita di mata Tuhan loh. Apakah kita sadar akan status baru kita yang sudah menjadi anak-anak Allah? Kesadaran status kita tersebut akan mengakibatkan kita terus berbuah. Kadang meski tidak melakukan apapun, misalnya karena usia tua, karena kita punya penyakit, atau keadaan kita yang tidak memungkinkan kita berada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi hidup kita yang kudus tetap dapat menjadi kesaksian yang baik. Dan ingat, ini hanya bisa terjadi jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Yesus. Tuhan Yesus mengibaratkan hubungan intim ini dengan perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ingat di dalam firman Tuhan? Ketika ranting-ranting itu terus melekat pada pokok anggurnya, ketika itu pula ranting-ranting itu akan terus menghasilkan buah. Hidup kita harus terus berpadanan dengan firman Tuhan. Yang artinya kita rajin membaca, rajin merenungkan firman Tuhan, dan yang paling penting, rajin melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, pada saat itulah kita akan menghasilkan buah yang tetap. Karena kita tahu bahwa kesaksian yang paling kuat bagi orang-orang di sekitar kita adalah
hidup kudus. Jadi saudara tidak perlu jadi pendeta untuk memberitakan firman Tuhan. Cukup dengan hidup kudus sehingga kita dapat berkata seperti apa yang Paulus katakan. Dia mengatakan begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Apa arti kalimat Paulus ini? Makna dari pernyataan Paulus ini adalah bahwa dia sudah dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari kehendak dagingnya. Sebab kehendak daging kita adalah dosa. Ketika seseorang semakin dalam mengenal Kristus dalam hidupnya, ia akan semakin mampu untuk mematikan kehendaknya sendiri. Sehingga bukan lagi kehendaknya yang akan menguasai hidup orang tersebut, melainkan kehendak Kristus. Ketika kita dimerdekakan, maka hidup kita akan mencerminkan karakter Kristus. Ingat itu. Inilah tujuan akhir dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu hidup yang diubahkan seperti Kristus. Kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.